Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu bagi rekan-rekan semua. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman. Beberapa hari ke belakang saya mengalami pincang di putaran bawah unit saya. Setelah beberapa item saya cek, dari mulai nyeting TBS, nyeting Delco, nyeting ISC, segalanya sudah saya coba. Terus ngebersihin Delco-nya juga sudah saya coba, ternyata kondisinya masih tetap sama. Itu pincang di putaran bawah. Saya cek satu-satu, kabel busi tidak ada yang bocor, akib busi pun dalam keadaan merah bata, baik semua. Dicoba beberapa kali, setelah beberapa hari saya cek, tidak ada kendala sama sekali, termasuk kabel yang mengarah ke coil juga sama, kebocoran coil juga tidak ada. Saya cek berulang-ulang kali, kondisinya masih tetap sama, pincang di putaran bawah. Saya raba satu-satu kabel busi dan kabel coilnya, tidak ada arus yang bocor juga, nggak nyetrum ke tangan. Ternyata untuk mengecek kebocoran arus tidak hanya kita raba, sehingga terasa ada setruman dari coil yang menyetrum ke area tangan kita. Arus kecil pun yang bocor dari kabel, baik itu kabel coil maupun kabel busi, itu bisa menyebabkan pincang di putaran bawah. Saya penasaran, berulang-ulang kali saya cek, semuanya saya cek nggak ada kebocoran arus. TPS saya setting juga tetap keadaannya sama, pincang. ISC saya setting juga sama, masih tetap pincang. Delco saya setting juga sama, masih tetap pincang. Bahkan sampai dibersihkan pun Delco-nya tetap sama, pincang. Saya iseng malam-malam hari saya nyalakan unit saya dalam kondisi gelap, tidak ada arus, tidak ada penerangan sama sekali. Ternyata ada kebocoran di kabel, ini penyebabnya, kabel coil yang mengarah ke Delco. Bocornya sangat kecil sekali, jadi diraba sama tangan itu tidak nyetrum. Makanya di unit saya untuk kabel coil yang mengarah ke Delco itu warnanya beda sendiri, karena yang lama kabel coil ke arah Delco-nya itu bocornya kecil, nggak di satu area aja, beberapa area banyak, tapi bocornya sangat kecil, sehingga menyebabkan mobil unit saya pincang di putaran bawah. Jadi sarannya untuk rekan-rekan semua, pada saat mengalami kondisi yang seperti saya alami, itu jangan dulu ponis hal-hal yang sifatnya spare partnya harganya lumayan cukup mahal. Jadi memulai dulu dari part-part yang bisa menyebabkan itu terjadi, yang harganya murah. Jadi kita tidak buang sia-sia dana yang kita punya. Itu pengalaman pribadi saya. Sangat disayangkan kalau misalkan pada saat itu saya beli Delco, atau saya beli coil, atau saya beli ganti TPS-nya, kan sangat-sangat disayangkan. Padahal kendalanya cuma ada di kabel coil yang mengarah ke Delco. Jadi itu tips bagi rekan-rekan semua yang merawat mobil Timor, yang memiliki dana terbatas, yang sedikit-sedikit tidak ke bengkel. Karena kalau misalkan sedikit-sedikit ke bengkel, kita tidak bisa perbaiki sendiri, biayanya lumayan cukup mahal. Jadi bagi yang senasib
dan memilih untuk memperbaikinya sendiri. Saya ingin berbagi saja, semoga itu bermanfaat. Jadi nanti pada saat di perjalanan kita mengalami kendala, kita tahu betul part-part mobil kita apa aja yang bisa menyebabkan permasalahan sehingga mobil tidak bisa berjalan, dan kita bisa memperbaikinya sendiri karena kita betul-betul paham part unit kita. Jadi untuk pengecekan arus itu ternyata tidak bisa sembarangan, harus dalam kondisi gelap, benar-benar gelap, sehingga kebocorannya itu terlihat karena sangat-sangat kecil. Kalau misalkan dibantu dengan penerangan cahaya matahari, apalagi walaupun hanya dibantu penerangan lampu itu tidak terlihat. Makanya saya nyoba di tempat yang gelap, di tempat yang sama sekali tidak ada penerangan, ditemukan bahwa arus kabel yang ada yang dari koil ke arah delco itu ada bocoran dari beberapa tempat. Hampir sepanjang kabel ini ada kebocoran arus, walaupun kecil ternyata itu menyebabkan mesin saya terasa pincang di putaran bawah. Jadi begitu pengalaman saya, semoga ini bermanfaat dan membantu bagi rekan-rekan yang memiliki unit 2 dan memutuskan untuk merawat mobil Timor. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tolong bantu like and subscribe-nya agar saya bisa semangat lagi untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.